Oh, ini tenggorokan kok tiba-tiba gatal sih. Kamu makan apaan yang bikin gatal? Kalau gatal tuh ada yang makanan yang bikin gatal, Bu. Hah? Iya. Iya, makan apa gitu. Gorengan kali Bu. Kalau gorengan mah biasa, Ibu, itu mah. Baik Ibu, jazakumullah khairan ya kepada Ibu yang telah sudi meluangkan waktu mengangkat kaki Ibu ya. Semoga langkah kaki Ibu semuanya akan diganjar pahala Allah Subhanahu wa taala Bu ya. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan syariat-syariat agama Bu ya. Bisa menjalankan hukum-hukum agama gitu ya. Kita itu dikasih Al-Qur'an, disuruh dipelajari Bu ya. Disuruh dipelajari dengan apa? Dengan bahasa yang mengerti kata Allah Bu ya. Kan nggak semuanya orang nggak ngerti bahasa Arab kan? Ya. Makanya Allah mengatakan Bu ya, pelajarilah Quran dengan bahasa yang kamu mengerti gitu, kata Allah begitu Bu ya. Kita nggak ngerti bahasa Arab ya, kita dipelajari dengan bahasa Indonesia. Paham tuh Bu ya? Baik, ayat berapa kemarin? 42 ya. dikasih 42 Baik, tapi belum selesai. baru dibaca doang ya? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Baik Ibu. Katakanlah Bu ya, berjalan di muka bumi, kemudian perhatikanlah ya. Kita kan berjalan di muka bumi ya, kita diam di muka bumi, disuruh perhatikan kata siapa? Kata Allah ya. Katakanlah kepada Rasulullah. Allah menyuruh kepada Rasulullah, katakanlah. Rasulullah menyuruh katakan sama siapa? Sama umatnya ya. Jadi Rasulullah itu disuruh ngomong sama Allah kepada umatnya. Apa pembicaraan Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya? Berjalanlah di muka bumi Bu ya, kemudian perhatikanlah ya. Perhatikanlah apa? Akibat perbuatan orang-orang dahulu. Kan kita udah banyak dipelajari Bu ya, orang-orang terdahulu itu cerita-cerita para nabi Bu ya. Cerita-cerita para nabi yang kita pelajari dari cerita Nabi Nuh Bu ya. Dari cerita Nabi Nuh kan sampai ke para nabi yang seterusnya sampai kepada Rasulullah Bu ya. Itu kan sudah kita pelajari Bu ya. Sudah kita dikaji gitu ya. Gitu. Isinya apa Bu? Isinya apa? Isinya semua kan pembangkangan ya. Isinya semua nolak kepada Rasul Bu ya. Dari Nabi Nuh juga kan umatnya pada nolak kepada Nabi Nuh Bu ya. Yang ada apa? Yang ada tradisinya mereka nggak mau ditinggalkan Bu ya. Nggak mau beriman kepada Nabi Nuh ya, sehingga Nabi Nuh diperintahkan membuat kapal Bu ya, dengan wahyu Bu ya. Dengan wahyu, kemudian itu juga kan ciri-ciri, ada ciri-cirinya dulu, tanda-tandanya dulu. Tanda-tandanya apa? Kata Nabi Nuh pada Allah ya, kalau mau ada banjir bandang gitu ya. Tanda-tandanya itu nanti istri kamu masak ya itu bocor terus. Gitu. Tanda-tandanya ya. Nah, kalau kayak ini siapa yang nabi yang nggak punya anak, nabi siapa yang Zakaria? Bukan. Punya anak satu di Zakaria. Enggak, siapa ya yang nggak punya anak itu? Nabi siapa ya? Terus yang udah tua belum. Iya, siapa ya, lupa. Ibrahim. Nabi Musa. Enggak, yang kesiniin ya. Kan itu kan minta tanda-tandanya, tanda-tandanya. Imron itu Bukan Imron bapak Zakaria ya? Zakaria ya yang Enggak, bukan. Bukan ada doanya. Ya, bukan, enggak, mungkin Zakaria ya. Zakaria yang terus dikasih anak, terus sudah dikasih namanya sekalian itu bukan yang Ya pokoknya itulah sekitar cerita dengan Siti Maryam Bu ya. Maryam. Nah itu kan tanda ciri-cirinya apa? Tandanya kalau istriku mandul gitu ya, mau hamil, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya engkau tidak bisa bicara 3 hari kan, kecuali dengan apa? Dengan isyarat gitu kan. Jadi
semua juga dikasih ciri-ciri tanda-tandanya dulu ya. Iya. Nah, Nabi Nuh juga dikasih itu tanda-tandanya Bu ya, yaitu istrimu kalau lagi masak itu terus bocor terus gitu ya. Nah, di situ tanda-tanda mau ada banjir dari atas dari bawah gitu. Jadi dikasih tahu tanda-tandanya gitu ya. Nah gitu. Nah jadi dari zaman Nabi Nuh juga umatnya nolak kepada nabinya gitu ya, yang maunya apa? Maunya tradisi ya, sampai pokoknya semua lah diceritain mah kan banyak Bu ya, semua para nabi kan ditolak kan sama umatnya kan. Nah gitu. Nah makanya di sini Allah suruh kepada Rasulullah ceritakan gitu ya, ceritakan kepada siapa? Kepada umatnya Bu ya. Kamu jalan di muka bumi kan, nah, artinya tinggal di bumi atau diam di bumi ya. Kemudian perhatikanlah ya betapa akibat perbuatan orang-orang dahulu ya. Itu disuruh diceritakan kan, yaitu para orang-orang terdahulu itu para nabi yang yang diingkari sama umatnya, kemudian mereka maunya berbuat musyrik kan gitu ya. Sampai kepada Rasulullah Bu ya. Orang-orang kafir Quraisy juga musyrik Bu ya, sehingga pamannya juga Ibu, kenapa pamannya yang sudah berjuang membela Rasulullah yang memang diurus sama Abi Thalib kan Bu ya, dari umur 88 tahun kan diurus sama Abi Thalib kan Rasulullah kan. Nah sampai perjuangannya dibela gitu ya. Tapi nggak mau ngikutin kata Rasulullah, nggak mau ngikutin ucapan la ilaha illallah gitu ya. Kenapa? Nah karena bukan gengsi Bu ya, karena itu saudara-saudaranya Bu datang untuk menghalangi. Apakah engkau mau meninggalkan tradisi nenek moyang kita gitu Bu ya, gitu. Jadi tradisi itulah yang apa Bu, yang menghalangi maksudnya orang masuk orang masuk surga. Ya Bu, tradisi itu menghalangi orang masuk surga. Ini lagi seragaman ya. Ini Mak. Enggak yang saya karena saya ngarepin ibu-ibu. Yang saya Kan otak itu sekali-sekali pakai seragam. Iya. Jadi gitu Bu ya. Jadi Bu, tradisi itu Bu menghalangi manusia masuk surga. Itu Bu ya. Jadi jangan ikutin tradisi Bu ya. Ikutinnya itu agama Islam. Nanti di sini juga ada di bawah Bu ya. Jadi ikutin apa? Ikutin agama yang lurus ya. Agama yang lurus adalah agama Islam. Inna dina indallahi Islam gitu ya. Jangan kayak kemarin mama siapa? Mama Ipul. Kalau gitu kita merasa dong paling benar. Oh ya iyalah. Ya iyalah. Ya Al-Qur'annya. Ya iya kan kita lagi mempelajari Al-Qur'an. Iya. Kalau umpamanya kita nggak merasa benar, ngapain kita pelajari kan? Iya. Pelajarin Katolik. Enggak, emang dia sekolahnya di Solo. Terus jadi sekolahnya itu deket-deketan, sekolah Islam, sekolah Katolik. Jadi kalau turun mana itu bercampur bareng itu. Jadi dia ke bawah, makanya boleh nggak mempelajari. Sekarang juga dia Pengen tahu katanya pelajaran. Enggak, emang begitu. Katanya mempelajari itu baca-baca Injil boleh nggak? Lah baca Quran sendiri aja, kitab sendiri aja kagak kebaca, ngapain mau baca-baca kitab Injil gitu. Saya gitu akan pengen tahu Al-Qur'annya udah dibaca belum gitu. Kata saya nggak boleh ya. Kenapa? Taunya buat apa juga buat apa juga gitu. Kan katanya nggak ada manfaatnya ya, nggak ada manfaatnya Bu ya. Baca aja kitab sendiri, kita punya kitab sendiri. Kenapa Ibu? Labil Bu ya. Nanti ya semua kitab kan isinya bagus. Iya. Nanti bisa tertarik, bagus kok kitab Injil isinya bagus kok kan gitu kan. Ya pasti bagus gitu kan ya gitu. Nah jadi kata saya nggak boleh karena masih labil gitu ya. Kayak Mama Emi ya, dulu waktu dia masih kerja di sana sama bosnya katanya tuker-tukeran lah bosnya baca arti Quran itu, dia suruh baca Injil, boleh enggak kan? Ya nggak boleh kata saya, apalagi anak segitu masih labil Bu ya, masih labil. Enggak boleh Bu ya. Ngapain juga kita
baca kitab orang ya. Kita sendiri aja nggak jadi ibu, kita kalau kerja Bu ya di orang kafir Bu ya, suka ditawar-tawarin untuk baca kitabnya, jangan mau Bu ya, anak-anak kita ya. Kali-kali aja kerja di orang kafir, apa namanya, disuruh baca-baca kitabnya, nggak boleh Bu ya, nggak boleh Bu ya. Kenapa? Sebab isi kitab itu semua bacanya bagus, isinya bagus ya, pasti akan tertarik. Sama kok Al-Quran juga, sama kok Injil juga kan gitu nantinya gitu ya. Jadi tidak boleh Bu ya, kita tidak boleh, yaitu ya kita makan level-level kita kan, bukan level ulama. Kalau level ulama ya untuk perbandingan kan, kalau level kita untuk apa juga kan gitu. Jadi jangan Bu ya. Kalau ada anaknya, boleh nggak mak saya baca-baca Injil? Ya nggak boleh, baca aja kitab sendiri Bu ya. Baca kitab sendiri juga nggak kebaca-baca. Nah jadi begitu Bu ya. Jadi apa Bu? Bu, baik. Iya, baik Bu ya. Jadi perhatikanlah betapa akibat perbuatan orang-orang dahulu, ya tuh. Udah kita semua ceritakan kan, cerita-cerita para nabi kan? Iya. Udah kita ceritakan, nggak usah diceritakan lagi Bu ya. Nah gitu. Jadi contohnya aja yang jelas gitu ya. Yaitu Nabi Nuh ya, pengikutnya cuma 97 orang, 78 orang gitu Bu ya. Itu apa namanya, dakwahnya 950 tahun. Itu Nabi. 50 tahun. Iya, itu Nabi gitu ya. Bagaimana kita? Udah ada yang mau datang juga, alhamdulillah. Gitu ya. Nah jadi seperti itu Bu ya. Adalah kebanyakan mereka musyrik kan, kebanyakan kan cerita para nabi, umatnya pada musyrik kan. Iya, para nabi umatnya Bu ya rata-rata pada musyrik ya. Termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW ya, sehingga yang membelanya juga Bu ya, yang mendukungnya, yang mendidiknya Bu ya, tidak mau juga ikut kepada keyakinan Rasulullah. Kenapa? Karena ada tradisi Bu ya. Jadi tradisi itu apa Bu? Menghalangi manusia masuk surga. Paham tum? Udah dari tradisi aja Bu ya, bisa menghalangi manusia masuk surga. Kenapa? Tradisinya banyaknya kesirikan gitu. Cuman kaitannya nggak kerasa itu kan. Nah makanya kalau nggak belajar, dia akan iya aja, akan bener aja karena nggak belajar. Nah kita kan belajar, jadi tahu kalau ini perbuatan ini musyrik, nggak boleh. Perbuatan ini bidah, nggak boleh. Kalau yang belajar, yang nggak belajar mah ayo aja kan. Kenapa? Karena kan yang belajar. Ya hal apapun itu ya. Hal apapun. Kalau nggak belajar mah iya emang gampang banget kan. Iya. Itu benar ini benar. Iya itu benar ini benar. Kan ada yang bilang kan sama aja. Itu yang ngomong gitu Ustadz, yang ngomong begini Ustadz. Yang kata Ustadz itu apa namanya? Ada kitabnya. Ustadz ini juga ada kitabnya. Iya Bu ya, maaf Bu ya. Jadi walaupun pegangan sama-sama megang kitab Bu ya, kadang-kadang kitabnya itu banyak apa Bu? Banyak apa namanya? Hadis-hadis doib, hadis-hadis maudhu gitu Bu ya. Nah kebanyakan gitu. Nah kalau nggak belajar kan kita nggak tahu ya apa itu hadis maudhu, apa itu hadis doib pun nggak tahu ya. Ya seperti maaf ya, seperti ini aja sekarang bulan Rajab Bu ya. Nah yang tahu kalau ini hadisnya doib, ini hadisnya maudhu siapa? Yang kita aja yang belajar. Yang nggak belajar kan tetap aja begitu. Paham ya, malah masih ada loh yang malam tahun baru kemarin juga masih yasin tahlil. Iya, masih ada Bu yang yasin tahlil Bu ya. Untuk apa kita menyambut tahun baru orang kafir? Itu kan tahun baru orang kafir Bu ya. Yang buku Yasin. Ya. Terus gini Bu ya. Terus kalau tahun baru Islam juga mereka juga pada yasin tahlil gitu kan. Bilangnya apa? Tahun baru itu aja Kristen katanya pada nyambut kata pakai yasin tahlil. Lah apalagi tahun baru kita katanya ente siapa yang nyuruh tahun baru kafir ente baca yasin tahlil, apa namanya, kemudian membandingkan tahun baru Islam. Itu aja katanya kita apa namanya nyambut yasin tahlil.
apalagi katanya bulan tahun baru Islam kayak gitu ya. Nggak ada yang nyuruh Bu ya, nggak ada yang nyuruh nyambut tahun baru Islam dengan bahasa Yasin Yasin tahlil. Nggak ada yang nyuruh tahun baru Nasrani Bu ya, tahun baru Nasrani dia menyambut dengan Yasin tahlil. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada kan. Kenapa? Kan cuma ikut-ikutan ya. Tanya dulu Bu ya, ini acara apa, ini ada hadisnya enggak, ini ada dalilnya enggak gitu. Kalau enggak ada dalilnya ya enggak usah kita ikutin. Kalau memang ada dalilnya baru kita ikutin gitu Bu ya. Paham Bu ya? Kemarin aja Ya Ibu, kita itu Ibu ya, hidup itu berpijak kepada dalil Bu ya, berpijak kepada dalil, bukan berpijak kepada tradisi Bu ya, berpijak kepada dalil ya. Jangan dikit-dikit dalil. Ya emang kita harus berpijak pada dalil Bu ya. Kalau nggak ada dalil kita nggak usah dikerjakan gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Ya maunya pada semaunya sendiri. Karena nggak mau belajar. Nah kalau belajar di Bu Ijah, kalau ada sedikit yang aneh tuh ilmu dari Bu Ijah katanya. Mbah aja sakit terus agak ngaco gitu ya, itu ilmu dari Bu Ijah kan. Astagfirullah, kebanyakan ilmu kan. Kan ngaji dia sendiri ngomong ngaji di Bu Ijah kebanyakan ilmu kan. kan gula minum itu Daun kersem, daun kersemnya kelebihan. gitu drop disangka kesurupan. Itu ilmu dari Bu Ijah kan ya. Ya udah, alhamdulillah untuk nambahin pahala Bu ya. Alhamdulillah untuk nambahin pahala gitu ya. Nah, paham Bu ya? Jadi musyrik itu apa Bu? Perbuatan syirik itu menghalangi manusia masuk surga. Oleh karena itu ditinggalkan, dijauhkan musyrik yang biasa-biasa musyrik karena nggak tahu Bu ya. Karena nggak tahu. Sekarang tahu kan karena belajar. Dulu kan nggak tahu kalau perbuatan begitu begini itu musyrik, nggak tahu kan. Sekarang tahu karena belajar. Maaf Bu ya, maaf banget ya. Waktu yang berapi itu siapa? Mbak Marica juga kan bilang sambil bawa nampan gitu. Ya kalau musyrik mah memang berdosa kan gitu. Nah itu yang dikerjakan sama mereka kan itu kan perbuatan musyrik. Nah dia tahu kalau musyrik itu dosa, tapi nggak tahu perbuatan musyrik itu nggak tahu gitu. Ya kayak apa tuh nggak ngerti, makanya dia nantai kembang sama gitu Bu ya, yang tahu musyrik Bu ya, yang tahu bid'ah, yang belajar. Kalau yang nggak belajar nggak tahu. Maaf Bu ya, Ibu maaf Bu ya, maaf banget Bu ya. Sebelum saya ada di sini pernah nggak ngedengar TBC? Nggak pernah kan? Ya itu ya nggak pernah kan ya, nggak pernah ngedengar khurafat, nggak pernah ngedengar bid'ah, nggak pernah nggak pernah kan? Ya iya. Si Somatnya yang orang titelnya Borerot katanya ada yang komen udah jangan disebut-sebut itu ya. Jadi gitu Bu ya. Jadi Bu, yang namanya belajar itu untuk merubah pola pikir Bu ya. Jangan ngajinya dari ngongkok sampai ngungkuk. Ya ngaji dari ngongkok sampai ngungkuk, itu aja ya. Iya, dari jalan berdiri sampai jalan bongkok gitu. Nggak ada ilmunya Bu ya, karena yang dibaca itu aja dan tidak dikaji gitu Bu ya. Cuma dibaca dari rambut hitam sampai rambut putih. Nggak nambah ilmu gitu Bu ya. Ngaji mah ngaji gitu ya, tapi nggak dikaji dan yang dibaca itu aja. Jadi dari mana mau menambah ilmu, dari mana mau merubah pola pikir. Iya. Padahal tuh kalau mau dikaji nakutin tuh ya Bu. Iya. Sangat takut tuh ya, yang Yasin itu maksudnya. Iya gitu ya. Tapi ya Nah, cuma dibaca, alhamdulillah kan kita Bu, kita bisa mengkaji Bu. Jadi tahu apa Bu? Tahu apa Bu? Tahu ilmu gitu. Ilmu itu apa sih? Ilmu itu Al-Qur'an ya. Ilmu itu Al-Qur'an ya. Semua ilmu ada di Al-Qur'an. Paham tuh ya? Semua ilmu ada di Al-Qur'an. Apalagi kalau ilmuwan Bu ya, yang membedah ya, yang membedah isi Al-Qur'an. Yang pada pinter-pinter kan semua ada di Al-Qur'an. Kan gitu. Nah, sekarang gini Bu ya. Kalau mamanya
kalau sekarang kan heboh segala ada apa-apa heboh Bu ya. Iya. Padahal dari dulu juga udah ada ya. Seperti yang di Mekah gitu. Wah, udah mau kiamat katanya. Banjir ini, banjir apa sih namanya? Bukan yang salju gitu Bu ya. Wah, udah mau deket kiamat di apa namanya di Mekah katanya banjir kan gitu. Padahal emang dari dulunya juga udah ada Bu ya. Cuman beritanya enggak seperti saat ini. Kalau saat ini kan di sana ada terjadi kita langsung kita tahu kan gitu ya. Kalau dulu kan enggak Bu ya. Nah, padahal kan udah diceritakan sama Allah Bu ya. Air hujan itu datangnya dari laut. Kata siapa? Kata Allah ya. Kalau salju itu datangnya dari gunung. Lah iyalah, orang kan kalau di Mekah kan gunung kan? Ya iya, kalau umpamanya turun salju, ya emang di Al-Qur'an juga ada mengatakan kalau salju turun asalnya dari gunung, kalau air hujan datangnya dari air laut gitu kan. Kan sekarang makan heboh kan, udah mau ke deket kiamat apa gitu ya. Nah, terus banjir juga Bu ya. Padahal banjir Bu ya, dari dulu juga suka banjir. Nih, ya kalau kita baca-baca sejarah dahulu gitu ya, itu juga udah sering banjir, itu yang namanya di Mekah Bu ya. Terus apa ya? Nah, Bu Tuti Alawiyah juga Bu cerita Bu ya. Itu tahun 50-an Bu Tuti Alawiyah tuh kalau nggak salah tahun 50-an 53 54 mungkin gitu ya. Itu ke berhaji itu tawafnya pakai perahu Bu. Iya. Berarti banjirnya gede gitu iya. ya. Makanya dari dulu juga. Tapi karena dulu nggak disyuting kayak sekarang. Bukan, karena kalau sekarang Bu ya terjadi apa-apa di mana-mana kita langsung tahu gitu ya. Iya, wah, Bu Tuti Alawiyah cerita Bu ya. Dia itu tahun 50 atau 53 54-an lah antara itu melaksanakan haji sama bapaknya kayak Abdullah Safri Bu ya. Itu tawafnya pakai ini Bu, pakai perahu karena banjir. Kalau Ka'bah itu kan Iya. di bawah. Nah, Ibu, jadi kalau sekarang kan wah Mekah banjir, Ka'bah kebanjiran, mau deket kiamat gitu ya. Heboh kan? Kalau dulu mah nggak heboh, kenapa? Karena beritanya nggak nyampe gitu Bu ya. Karena dari dulu juga ada yang namanya hujan salju di Mekah mah Bu ya. Kenapa? Ya karena emang salju mah datangnya dari gunung gitu Bu ya. Itu ada di surat An-Nur Bu ya. Di surat An-Nur, cuman saya lupa itunya ayatnya Bu ya. Di surat An-Nur mengatakan Bu ya, kalau air hujan datangnya dari laut. Kalau salju datangnya dari gunung. Jadi nggak usah diributin deket kiamat Bu ya. Nah, memang dari dulu juga terjadi gitu Bu ya. Cuman kita nggak tahu. Paham tuh Bu ya? Kalau di Arab sana tuh kan gunung tuh batu ya Bu. Maksudnya nggak ada tanaman yang lebat kayak di sini. Nggak gitu. ada. Otomatis kan nggak dingin itu. Terus saljunya keluarnya dari mana gitu? Apanya? Saljunya. Gunung sayang. Gunung itu. Gunungnya kan nggak ada pohon, jadi nggak Iya. dingin gitu loh. Iya, tapi kan kita nggak tahu di dalamnya. Oh, gitu. Iya. Nah sekarang Kalau di sini sekarang kan gunung lebat gitu, iya pohon. gitu ya. Iya. Tapi ya memang terjadinya seperti itu. Adanya seperti itu Bu ya. Jadi enggak kalau Justru malah di sini walaupun gunung lebat juga nggak terjadi hujan salju. jarang. Jarang kan kayaknya. Jarang. Iya. Kalau di sana mah bukan Iya, iya. pernah cuman Ada sih, jarang. tapi Kecil. jarang kecil-kecil. Cuma sebentar Begitu doang. Bu ya. Jadi ilmu itu apa Bu? Ilmu itu Al-Qur'an, segala ilmu kalau dipelajari ada di Al-Qur'an. Makanya dikatakan ilmu itu Al-Qur'an gitu ya, dan As-Sunnah gitu Bu ya. Makanya kalau kita mempelajari Al-Qur'an dengan dengan ada ada referensinya tafsir Bu ya. Ada terjemahnya, kan kita tahu kan, ya, nggak aneh-aneh amat gitu ya. nggak aneh-aneh amat kan. Kan kita
udah dipelajari kan, itu udah tahu pelajarannya gitu kan. Nah, kalau yang nggak belajar kan aneh ya. Disuruh Mekah ada banjir salju gitu ya, kan heboh kan, udah mau ke kiamat kan gitu. Padahal mah dari dulunya emang udah ada, cuman kita beritanya nggak nyampe gitu Bu ya. Nah, kenapa? Karena di Al-Quran ada gitu Bu ya. Di Al-Quran ada bahwa air hujan datang dari laut, kalau salju datang dari gunung. Paham tuh Bu ya? Dulu saya dengar bid'ah itu yang ngontrak di ini nih dulu, pokoknya dia mah ahli rawi lah gitu ya, kekeluhan beta Seselubungan. kekeluhan gitu, Kekelewuhan. Kalau bahasa saya seselubungan. yang suka Iya, itu salawatan beta, iya, seselubungan mau dia bilang. kekeluhan Kegelewahan. Kekelewahan. Gitu. Ngaji di sana ya, di Bu Ija, iya sama enggak katanya itu mah apa bid'ah gitu. Nah, sedangkan saya di sini kan emang baru sekali 2 kali yang ngaji di sini ya. Ya. Saya juga belum paham bid'ah itu apa. Lah, bodo amat sama enggak. Apaan gitu. Iya Ibu, Paham. tersebarnya pengajian Bu Ijah itu Bu ya, kemana-mana itu pengajian, dikit-dikit bina, dikit-dikit syirik, pengajian Yusuf, pengajian Muhammadiyah, pengajian sesat, pengajian penyimpangan. Kata-kata bid'ahnya baru denger dia ngomong gitu ya kan. Baru dengar kali itu. Baru denger dia ngomong, apalagi isinya saya belum ngerti. Berarti orangnya itu ngaji duluan ke sini ya? Enggak pernah. Cuma denger-denger doang. Enggak pernah, makanya dia enggak mau. Enggak, maksudnya kirain ngaji ke sini. Enggak, dia ngajinya ke yang Ustaz Jasono. Iya. Tukang kekeluhan lah. Itu yang rawi nyanyi dombrang-dombrang. Gitu. Iya Ibu. Ibu jangan ngomong dulu Bu ya, kalau belum tahu isinya ya. Ya kayak saya kan, maaf ya, saya kan diomong-omongin katanya Bu Ija, katanya ngomongin Umi, Bu Ija ngomongin Umi. Lah saya bertemu Umi aja belum pernah, ngaji ke Umi aja belum pernah. Apa yang harus diomongin pengajian di Umi ya? Kecuali saya udah ngaji di Umi, bisa kali saya ngomongin pengajian di Umi ya. Kalau ibu ngomongin Umi ya aku Lah ibu-ibu juga kan nggak pernah denger kan saya ngomong Umi ya. Lah itu kan yang ngomong ada yang ngomong sama saya itu beberapa orang. Gitu Bu ya. Udah kalian suka ngomongin Umi, kata saya. Ih, amit-amit. Itu fitnah Bu ya, itu fitnah. Sedangkan ibu-ibu yang ngaji aja nggak pernah ngedenger kan ya gitu. Terus kalau yang bilang jangan anak-anak jangan pada ngajiin Bu Ija, katanya nanti mati nggak ngajiin kan ya. Itu beberapa orang juga yang bilang sama saya Bu ya. Iya. Malah kalau kita sekarang ke anak-anak, besok mama kalau mati nggak usah bikin itu Ya gitu. iyalah. Kalau sekarang nih, Gitu Bu ya. Ya udah, kalau Bu Ija mah di mana-mana kesebutnya apa? Muhammadiyah. Iya, sedikit di bidang, juga sedikit-sedikit dibahas. Padahal mereka belum pernah kesini, ya. Kesini dulu gitu Bu ya, jangan ngumpat dulu Bu ya. Kalau yang Bu, Muhammadiyah menyelamatkan Bu, jangan ngumpat dulu Bu ya. Nah, udah tahu baru ngumpat. Ini mah masuk ke sini aja belum, duduk di sini belum udah ngumpat duluan. Enggak kan nggak tahu dia ya. Iya. Al-Quran apa hadis sama apa, kecuali rawi ya. Iya, kan gitu Bu ya. Alhamdulillah. Di sini ada nggak yang ngaji menyampaikan tentang tauhid, ada nggak? Yang ngaji menyampaikan tentang bidah, ada nggak? Ya, yang ngaji menyampaikan tentang syirik, ada nggak? Kan nggak ada. Terus apa ilmunya? Apa ilmunya? Ya itu. Jadi nggak bisa merubah pola pikir Bu ya. Ngaji itu untuk merubah pola pikir. Apa yang dirubah? Yang dari buruk kepada yang baik, dari yang batil kepada yang hak gitu ya, dari bidah kepada sunnah, dari syirik kepada tauhid, kan gitu. Dari taklid ke pindah kepada belajar. Nah itu namanya namanya merubah pola pikir Bu ya. Nggak dari ngungkuk sampai ngungkuk, itu aja. Dari rambut satu macam sampai rambut dua macam, itu aja. Terus apa yang diamalkan? Kan nggak ada yang diamalkan. Ya pengamalannya itu aja, bidah, syirik, kan gitu.
Kan gitu kan yang diamalkan. Itu Bu ya. Jadi kita belajar ilmu itu apa Bu? Al-Qur'an ya. Ilmu apa aja di Al-Qur'an ada. Jelas ya Bu ya. Baik, sekarang ayat berapa? 43. Nah, 43 Bu ya. Iya. Nah, jadi udah tahu kan dari zaman dahulu juga orang-orang berbuat syirik. Jadi musyrik. Musyrik itu apa Bu? Menghalangi manusia masuk Surga. mau? Enggak. Ya udah belajar Bu ya. Maksudnya enggak mau masuk. Lagi Bu ya. Bu, manusia yang dicintai oleh Allah di muka bumi yaitu manusia yang belajar dan mengajar. Itu yang paling dicintai Bu ya. Kenapa? Karena bisa merubah pola pikir. Gitu kan Bu ya. Makanya manusia yang di muka bumi yang paling dicintai oleh Allah yaitu manusia yang belajar dan mengajar. Alhamdulillah. Baik, ayat 43 Bu ya. Masih ada waktu enggak? Ada. Masih. Iya, Bu, masih. Libur ini pun. Enggak, ininya Bu. Kemarin kan pernah drop juga kan? Mati-mati terus Oh kan? iya, ini enggak kayak Kemarin sampai 47 kemarin. Saya ini ngebatasin 32 34 aja Bu ya. Anak-anak Bu yang ini yang bilangin gitu ya. Baik. Ayat 43 Bu ya. Ibu bacanya jangan fakim dulu. Jadi kita kayak anting kalau bilang pakai. Iya Bu ya, jadi pakai kop Bu ya. Jangan pakai kap ya. Fakim ya. Jangan pakai kap, pakai kop Bu ya. Iya kop ya, jangan fakim ya. Jadi nanti salah apa Bu? Salah arti Bu ya. Baik Ibu. Faqim wajhaka lidinil qayyim min qabli ayyatiya yaumul la maradda lahu minallahi yauma idzi yasaddaun. Baik Ibu ya. Nah, kan tadi kan musyrikan Bu ya. Musyrikan. Nah, sekarang kata Allah ya, maka hadapkanlah dirimu kepada agama yang lurus. Apa agama yang lurus? Agama Islam. Nah, tadi kan yang 42 masih kan orang-orang musyrik kan? Nah, sekarang di sini sama Allah disuruh apa Bu? Disuruh kepada agama yang lurus. Paham tuh Bu ya? Kan wajah. Nah, baik, maka hadapkanlah dirimu kepada, ada yang wajahmu apa dirimu? Ada yang wajahmu? Wajah. Ada yang wajah, yang diri Bu ya. Nah, hadapkanlah, kalau bisa di sini diri ya. Nah, tapi ada juga yang wajah. Siapa yang wajah? Ini saya wajah. Ya, jadi wajah Bu ya. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Apa agama yang lurus? Islam. Agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi harus ngaku. Kalau gitu ngaku yang paling benar sendiri dong. Iyalah. Iya kan? Iya. Ya iyalah. Ngaku yang paling benar sendiri gitu ya, Pak. Yaitu mempelajari Al-Qur'an. Paham tuh Bu ya? Enggak boleh kita membenarkan kitab lain Bu ya. Enggak boleh Bu ya, karena kita punya kitab Al-Qur'an. Jadi yang paling benar ya iya itu kitab Al-Qur'an. Yang paling benar iya yang mempelajari Al-Qur'an, karena apa yang dibicarakan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Baik ya. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Agama yang lurus apa? Agama apa? Islam ya. Sebelum datang suatu hari. Nah, Ibu, ini kalau bahasanya pepejeh ya. Apa pepejeh? Omat. Amin. Apa? Omat. Wanti-wanti. Nah, di sini Allah wanti-wanti Bu ya. Di ayat ini Allah wanti-wanti Bu ya. Mumpung apa Bu? Mumpung belum datang hari kiamat gitu Bu ya. Ini wanti-wanti, ayat ini wanti-wanti ya. Balik. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, itu agama Islam. Sebelum datang suatu hari ya. Suatu hari yang tidak dapat ditolak. Dapat ditolak nggak hari kiamat? Ya dapat ditolak. Boleh mati dapat ditolak nggak? Nah, mumpung kita belum mati, persiapan wajah-wajah kita untuk mana? Untuk mempelajari Islam, untuk mengamalkan Islam Bu ya. Paham tuh Bu ya? Apa? Yaitu Al-Qur'an gitu. Jelas Ibu. Nah, sebelum datang suatu hari yang tidak dapat ditolak, yaitu hari kiamat. Padanya, pada kita kan? Dan Allah pada hari itu hari apa? Hari kiamat ya.
atau kita mati Bu ya, insya Allah kita nggak menghadap nggak mengalami ya, insya Allah kita nggak mengalami hari kiamat ya. Sebab hari kiamat itu sangat dahsyat ya, sangat dahsyat pada huru hara hari kiamat ya. Baik, jadi tidak dapat ditolak padanya dari Allah Bu ya. Dari Allah yaitu ketentuan dari Allah itu hari kiamat ya. Pada hari itu mereka berpisah-pisah Ibu. Nah Ibu, pada hari kiamat semua manusia berpisah-pisah Bu ya. Nah hari kiamat di sini yaitu tiupan yang ketiga Bu ya. Tiupan manusia bangkit dari bumi ya. Manusia bangkit dari bumi. Manusia bangkit dari bumi kan masing-masing. Walaupun di pinggirnya anaknya, di sampingnya ibunya, masing-masing aja, nggak pas saling tanya gitu Bu ya. Sibuk masing-masing. Iya, nggak pas saling tanya gitu ya. Nah, jadi di sini Ibu ya, pada hari itu mereka berpisah-pisah Bu ya, berpisah. Nah, ini ceritanya ini udah di padang mahsyar langsung ya. Nah, kita cerita langsung udah di padang mahsyar ya. Nah, Ibu, nanti dari padang mahsyar Bu ya, ada yang masuk ke neraka, ada yang masuk ke surga. Kalau yang langsung masuk ke neraka itu orang kafir Bu ya. Orang kafir langsung masuk ke neraka Bu ya, tanpa nyebrang ya. Nah, tanpa nyebrang ke sirat Bu ya. Nah, tapi kalau orang beriman Ibu ya, semuanya yaitu jalan ke sirat Bu ya. Ke sirat. Orang kafir enggak lewat? Enggak, langsung aja. Ya, kalau orang kafir apa yang mau dihitung? Semuanya ini. Injek langsung belum gitu, nggak usah injeksi dulu lah. Ada itu orang beriman. Berarti jalannya itu langsung lurus. Nah, jadi Ibu, orang kafir langsung ke neraka. Gitu ya. Tapi Ibu, kalau orang beriman Bu ya, tetap ke apa tuh? Ke sirat. Nah, di sirat ini Bu ya, di sampingnya ada gait-gaitan dari besi Bu ya. Iya. Gayet-gayetan Bu ya, gayet-gayetan dari besi gitu ya. Nah Ibu, nah nyebrang ini Bu ya, ada yang secepat kilat langsung nyampe ke seberang Bu ya. Kan Ibu yang mau masuk surga itu semuanya ngelewatin neraka dulu gitu ya, semuanya ngelewatin neraka dulu karena tidak ada jalan lain Bu ya kecuali lewat sirat itu Bu ya. Nah, kemudian ada jalan yang seperti kuda lari, ada yang jalan seperti kilat, ada yang jalan macam-macam Bu ya. Nah, Ibu, kalau yang banyak dosanya Ibu ya, nih umpamanya nih ada yang lagi jalan kan, kalau ini ada cahayanya Bu ya. Nah, jadi si orang yang banyak dosa itu ngikutin. Tapi kata orang ini, ngapain kamu ngikutin saya? Gitu kan? Nah, akhirnya dia ketinggalan. Akhirnya jatuh ke neraka gitu Bu ya. Nah, jadi kalau orang beriman Bu ya, masuk ke neraka tapi melalui sirat gitu Bu ya, melalui sirat. Nah, kalau selamat, alhamdulillah Bu ya, ada yang selamat utuh gitu ya. Ada yang nyampe tapi tercesak-cesak gitu Bu ya. Ada yang nyampe tercesak-cesak gitu ya, sama gayatan-gayatan di pinggir tadi Bu ya. Tercesak-cesak. Ada yang utuh gitu ya. Insya Allah kalau kita banyak amal baiknya Bu ya, insya Allah utuh, tidak tercesak Bu ya. Nah, kemudian kalau melakukan dosa besar Bu ya, orang beriman tapi suka zina, suka nyuri, suka macam-macam lah gitu Bu ya. Nah, itu dia jatuh di situ ya. Jatuh dicuci dulu di neraka. Nah, setelah bersih dosanya baru diangkat gitu Bu ya. Nah, kalau umpama yang sholat itu langsung sama Allah langsung disuruh malaikat, wahai malaikat, angkat orang yang di neraka, orang yang sholat. Nah gitu, kenapa? Cahayanya apa ya Bu? Kok kelihatan? Iya, pas duduk. Nah, sholat juga ada orang sholat, ada yang sholat masuk neraka. Kenapa? Sahun, ria, gitu ya. Makanya sholat jangan sahun, jangan ria. Sahun itu lalai Bu ya. Nah, jadi gitu Bu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga menjadi ilmu yang manfaat Bu ya. Enak ya. Kalau Lagi dengerin dengerin enak. Bu, itu tadi kan dengerin Ini udah 40 Bu.